sombong, angkuh, menyepelekan sholat. Sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, disentapkannya macam mata kail pancing dari kulit yang basah, lepas, copot. Bagaimana rasanya mati itu? Tak bisa kuceritakan karena aku belum mati. Sekarang nafas masih berhembus, jantung masih berdetak. Masih berdetak. Sebelah kiri letak jantung, besarnya sebesar genggaman. Jadi kalau tangan bapak besar, sebesar itulah jantung bapak. Jantung saya sebesar ini, letaknya sebelah kiri. 2 jari di bawah berdegup, berdetak. Sampai masanya nanti dia berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tidak naik ke otak. Kalau darah sudah tak naik ke otak, gelap, berkunang-kunang, stroke ringan, mati, beku, jadi nanah, membusuk, hitam, mata panda. Takut matanya hitam, takut ketiak hitam, takut kuku hitam, takut kepala berketombe, takut kaki retak-retak, takut kulit kasar bersisik, tapi tak takut mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Peci kesayangan, sorban penuh kenangan, batik yang sejuk dalam pandangan. Tapi begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, semuanya tinggal hanya kenangan. Habis kita akan menghadap Allah. Tidak ada orang Islam mati pakai batik, tak ada orang Islam mati pakai peci, tak ada orang Islam mati pakai sepatu. Semua ditinggalkan karena lebih bermanfaat untuk orang yang hidup. Kita digulung pakai kain putih macam dodol. Setelah masuk ke dalam liang lahat, tali pucung dibuka, kain penutup wajah dibuka, hidung ditempelkan ke dinding tanah. Setelah itu badan pun menggelembung selama 5 hari. Masuk angin, hijau, biru, merah tua, hitam, membusuk. Yang pertama kali meletus adalah perut, karena ada gas-gas di dalam. Usus-usus membengkak, kuku tercabut, lidah menjulur, hidung dan telinga keluar darah, biji mata copot lepas keluar, rambut lepas dari tengkorak kepala. Siapa yang bahagia? Cacing. Apa kata cacing? Pucuk, pucuk, pucuk. Mana yang ganteng, mana yang mancung, mana yang putih, semua menghadap Allah. Siapa yang akan membela di liang lahat? Satu-satunya yang membela adalah Datanglah anak muda yang gagah, perkasa, ganteng, membantu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Siapa engkau? Akulah solatmu di awal waktu. Siapa engkau? Akulah solatmu yang kau baca dengan khusyuk. Siapa engkau? Akulah solatmu yang lengkap, solat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Di antara bacaan solat paling bagus menjaga khusyuk dibaca pakai nafas. Anak yang mestinya main handphone, yang mestinya nonton TV, yang mestinya main warnet, tapi malam ini digendong, dibawa tuh
bapak menggendong anak, tuh ibu menggendong anak. Ya Allah, ibu bapak yang membawa anak demi dapat barokah, selamatkan anak-anak ini dari narkoba ya Allah, jauhkan anak ini dari zina ya Allah, jadikan anak-anak ini penghafal Quran ya Allah. Ketika kami nanti mati menghadapmu, mereka bangun di tengah malam berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tak ada lagi yang kita harapkan bisa setelah kita mati. Habis. Nama besar hilang. Al-Mukarram Tengku Haji Abdul Somad hilang. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh kita. Yang dulu lupa mendidik anaknya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti kumpulkan anak-anak, bawa mereka ke rumah, undang makan, kasih tahu, aku dulu jahil, tak paham agama, aku takut dituntut Allah. Sholat kalian, nah, pakai jilbab panjang, bawa keluarga kalian ke masjid, karena aku nanti akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akhirnya orang yang tak mau ke masjid, orang yang hatinya keras, orang yang angkuh dan sombong, dibawa juga ke masjid, tapi tidak di sini tempatnya, diletakkan di samping. Setelah salam, barulah imam mengumumkan kepada jenazah disilakan maju ke depan. Tak pula bisa berjalan. Kalau dia berjalan lari kita semua. Dipikul. Tidak di sini tempatnya, karena ini tempat makmum. Imam baik yang dulu mengejek, yang dulu tak mau ke masjid, yang dulu sombong, yang dulu angkuh, karena kaya, karena berkuasa, karena ganteng, diletakkan jenazahnya di depan imam, bukan di belakang imam, depan imam. Dulu takbir sekali, untuk dia 4 kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Assalamualaikum. Makmun heran, Pak Imam, kenapa bacaan sholat tadi pendek-pendek terus? Dan seterusnya aku baca. Kenapa? Selama ini dia terus saja di depan tuh lewat, tak mau belok. Setelah sholat ditanya jamaah, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Apa pula baik? Dia tak pernah ke masjid. Saya tak pernah mau menyaksikan jenazah, dan sampai sekarang umur saya 44 tahun, walaupun banyak yang menduga 24, tak pernah saya mau menjebak jamaah untuk bertanya apakah jenazah ini baik. Orang dia jahat, bukan pernah mau ke masjid, mengejek orang di masjid, mengolok-olok ke masjid. Kalau ada orang ke masjid, anak muda, ditanyanya, kau mau kemana? Mau ke masjid. Hah? Kawan kau kemarin yang ke masjid mati. Kau mau kemana? Mau ke masjid. Mimpi apa kau tadi malam? Mau kemana? Mau ke masjid. Dunia mau kiamat ya. Pada akhirnya orang yang mengejek ini juga mimda tema taya bawati, mampus. Mati kita menghadap Allah. Mana yang disombongkan, mana yang diangkuhkan. Rumah yang besar diangkuhkan, dijual, dibagi-bagi oleh ahli waris. Mobil yang besar diangkuhkan, tak bisa dibagi karena kredit belum lunas. Bini cantik diangkuhkan, akan dipinang oleh brownies, brondong manis.
masjid. Ini pakaian almarhum. Begitu ditengok almarhum, jadul. Digunting mereka untuk alat kuali dari kompor. Mana kebanggaan, mana kehebatan, mana gagah perkasa. Semuanya akan menghadap Allah, dan yang dibawa adalah sholat. Kan ada sedekah, kan ada haji, kan ada selawat, kan ada zikir, kan ada jihad. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya. Bisa masjid diberdiri kalau tak ada tiang? Tak ada. Maka orang yang tak salat, semua amalnya tumbang karena tidak ada tiang. Kubah yang cantik jatuh, dinding yang hebat roboh, lampu yang bagus hilang karena tiang-tiang. Kalau ada yang orang tuanya belum sholat, kirimkan. Tapi ke orang tua kadang baru nonton 5 menit, potong. Kalian kan pandai motong video pendek, download potong pendek. Ini Pak Ustaz, orang tua saya belum sholat. Jangan kau menceramahi orang tua. Tak bisa orang tua diceramahi. Potong aja ceramah Abdul Somad. Yang potong yang pendek, yang 1 menit tadi. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Neraka jahanam tempat. Terus ditontonnya, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja padahal sehat, tak mau ke masjid, jenazahnya campakkan ke laut. Wah banget ini. Itulah maka banyak orang menuduh Abdul Somad itu ustadz yang keras, ustadz yang radikal. Sebetulnya Abdul Somad itu lembut, cuman dia nontonnya sepotong-sepotong. Coba kau beli paket 2 giga, coba tonton dari awal sampai akhir, sakit perut kau nonton. Serba salah. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustaz kau serius cuman LC. Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan. Ustaz kau serius, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqah. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa, bodoh? At-takabbur lil mutakabbir sodaqah itu bukan hadis, itu ucapan ulama. Jadi orang kalau mau nyari salah saya susah dia, payah. Tapi yang namanya manusia, siapa yang ingin selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Betul? Ke masjid kita diajak orang, alah ria. Tak ke masjid kita, tak sembahyang. Ini serba salah. Berhenti lidah orang kalau kita mati. Mati pun kita, orang tak berhenti juga akan membicarakan kita. Anjing menggonggong, kafilah berlari. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya sholat, istiqomah,
Yang sudah sholat tapi belum ke masjid, selesai tausiah ini berubah jadi sholat ke masjid. Yang sudah sholat ke masjid, mudah-mudahan istiqomah sampai mati, sampai hari kiamat, anak cucunya orang yang memakmurkan masjid. Maka kita minta kepada Allah di akhir majelis ini dengan membaca surat yang membukakan pintu hati. Pintu rezeki tertutup, baca surat ini. Pintu jodoh tertutup, baca surat ini. Pintu zuriat tertutup, baca surat ini. Namanya surat pembuka. Itulah dia surat Al-Fatihah. Ala hazihin niyah, untuk yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana,